Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Alhamdulillah pada hari ini saya sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan, saya manggilnya apa ya? Ya, Ahmad, Jamie Ahmad. Ustadz Ahmad Jimmy. Iya, Jimmy apa Ahmad nih? Jamie Ahmad bisa Jimmy Ahmad aja nih. lah, Iya. Jimmy aja ya. Iya, Nama aslinya Jimmy. Jamie nama Nah, aslinya. dengan Jimmy aja. Nah, Alhamdulillah sekarang di depan saya ada saudara Jimmy. Beliau ini adalah katanya mantan Laskar Kristus Poso. Kristus yang di Poso. Iya. Jadi pada waktu yang ada kerusuhan itu. Iya, benar sekali. Sangat tepat. Jadi tahu dong latar belakangnya apa. Tahu banget. Dari Tahu A banget. sampai Z-nya insya Allah tahu. Pemirsa, ya penasaran nggak? Kita pengen dengerin ya. Eh, pada waktu kerusuhan itu berarti Jamie sudah tergabung dengan Laskar Kristus. Iya, masih Sudah Kristen. Masih Kristen. Masih kan. Kristen. Jadi saat itu mau tidak mau melibatkan diri. Dilibatkan dan melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri malah kita dianggap pengkhianat. Oh, oke. Iya. Jadi harus. Harus. Tapi sebelum ada kerusuhan itu sudah berapa lama Jamie bergabung dengan Laskar Kristus? Sebetulnya nanti setelah kerusuhan bahkan gini, sebelum kerusuhan saya kan masih sekolah tuh, status STM. Oh, STM. Iya. STM yang sering berantem. Yang sering berantem memang. Terus? Bawaannya memang kayak gitu kan. Terus? STM saya di Balai Keselamatan, BK Balai Keselamatan. Itu Oke. punya orang Belanda kalau nggak salah. Itu sekolah Kristen. Oke. Tapi kita ambil kejuruan. Nah, 98 itu kan sudah pecah di Poso, sudah kerusuhan. Sudah mulai. Saya sudah kerja di bengkel resmi Honda, itu punya orang Cina Manado. Oke. Nah, setelah itu saya sudah selesai sekolah itu 2000, ya tahun 2000. Pecah lagi kerusuhan Poso. Nah, rumah saya 2000 dibakar, 3 kali dibakar rumah saya. Rumahnya Jamie dibakar Iya. oleh orang-orang Islam. Muslim. Iya. Oke. Terus? Sehingga timbul tuh dendam saya kepada orang Islam. Memang sebelum kerusuhan memang kita sudah musuh lah, sudah menganggap orang Islam itu musuh. Nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti sebelum kerusuhan memang sudah ada api dalam sekam. Sudah ada api dalam sekam. Terjadi lagi kerusuhan lebih parah lagi. Berapa lama tuh api dalam sekamnya? Itu ya lumayan sih. Sejak saya Kristen itu memang kebencian saya terhadap Islam itu luar biasa kok. Sebelum kerusuhan? Iya. Bahkan apalagi saya sudah kerusuhan. Oh, malah tambah benci lagi? Malah tambah benci lagi. Makanya dulu saya terakhir itu ngatur penyerangan itu saya bersama ngatur penyerangan. Ngatur penyerangan. Sebagai apa di Laskar Kristus? Jadi gini, saya kalau membunuh secara langsung, nyembeli orang Islam secara langsung enggak. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau dibilang secara tidak langsung, iya. Karena kenapa? Saya ngatur penyerangan saat itu. Tapi alhamdulillahnya saat itu tidak ada korban jiwa. Oke. Iya. Ini maksudnya penyerangan ini berarti yang disebut dengan kerusuhan itu ada kerusuhan yang memang ada berantem secara fisik, secara langsung dua kelompok itu di tempat tertentu gitu. Berapa kali? Banyak. Sering kali? Banyak kali itu. Jadi seringnya itu berhadapan-hadapan itu banyak kali kok. Karena dia ada terjadi di beberapa titik. Ada yang di Poso Pesisir, ada yang di Poso Kota, kecamatan Lage, kemudian di daerah Pendolo, kemudian daerah Mori itu kena juga dampaknya di desa istri saya di Pelero. Semua kena dampak tuh. Kena dampak. Nah, kita itu berhadap-hadapan tuh. Orang Islam sama orang Islam berhadap-hadapan. Jaraknya ya kurang lebih ada yang 500 km, kadang 500 meter. Ya 500 km. 500 meter itu kadang kita tuh udah mepetan, udah ketemu memang fighter. Kadang cuma pakai dulu kan masih pakai pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Sama panahan. Panah juga ada panah. Iya, panah. Oh, jadi sehingga betul-betul kita memang face to face ketemunya. Nah, makanya betul-betul ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Korban jiwa total dari dua pihak waktu itu berapa sih kira-kira? Ribuan. Termasuk yang tidak ikut perang tapi dibakar rumahnya ada? Karena gini, kerusuhan Poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam. Nah, yang fatalnya, yang parahnya, justru yang diproses tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen, tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses. Oh. Nah, gitu. Sehingga ada kecemburuan orang Islam, ketidakadilan di situ sampai hari ini. Ya, namun kita tidak perlu ini sebenarnya
Ini kan sudah selesai. Iya, ini kan sudah selesai. Kita hanya flashback aja. Bagaimana mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini perlu hati-hati. Hanya sebatas itu. Oke lah, saya mau mundur sedikit ya. Iya. Laskar Kristus itu apa? Nah, di Poso dulu itu kok ada beberapa pasukan tuh. Beberapa pasukan. Jadi yang tertinggi itu dulu itu pasukan kelelawar. Terus? Ya. Jadi pasukan kelelawar itu dikomandai oleh yang 3 orang tertangkap dulu itu. Tibo, Fabianus Tibo, Domingus sama Marinus. Tapi pimpinan atau pucuk pimpinan lapangannya itu Fabianus Tibo. Itu pucuk pimpinannya itu. Laskar Kristus itu ormas. Dia salah gini. Laskar Kristus itu siapa yang terlibat dalam perang itu disebut Laskar Kristus. Oh, tapi tidak ada badan hukumnya atau tidak ada badan hukum, tidak ada. Jadi siapa saja yang terlibat di situ. Jadi pasukan kelelawar itu tidak punya lembaga. Nah, memang terjadi ketika konflik saja. Beda kemarin ketika pasukan Manguni turun. Manguni ini kan punya lembaga. Nah, turun tuh membantu di Poso. Nah, mereka diperbantukan tuh. BKO istilahnya lah. Nah, kemudian ada pasukan Laskar Kristus. Nah, Laskar Kristus ini mereka itu istilahnya kalau dalam cat itu pionnya. Oh, gitu. Pionnya. Jadi termasuk tingkat bawah lah. Tingkat bawah. Namun mereka penentu tuh. Penentu. Karena banyak dari pion-pion itu yang lebih tahu tuh titik-titik kelemahan-kelemahan musuh. Oh gitu. Iya. Karena mereka ini yang dijadikan istilahnya bahasa kasarnya umpan pelor. Oh. Iya. Jadi yang paling depan gitu ya? Iya, paling depan kemudian mencari apa namanya target. Karena kenapa? Memang kerusuhan Poso itu tidak ada satupun pendeta yang memimpin pasukan di depan. Nggak ada. Pendeta di belakang. Belakang. Ya. Terjadi apa-apa, pendeta kabur duluan. Oh. Jemaah yang mati. Oh gitu. Oke lah, mungkin kan kita dulu udah tahu lah ya latar belakang atau pemicunya apa. Iya. Tapi kalau boleh ini kan pelaku langsung nih. Iya. Boleh nggak ceritakan pemicunya yang sebenarnya itu apa? Sama nggak dengan yang diberitakan gitu? Ya, jadi pemicunya gini kok. Jadi memang dulu awalnya itu perihal mabuk-mabukan tuh. Mabuk. Yang mabuk-mabukan orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Udah dipastikan tuh. Yang salah satu korban itu teman saya namanya Idul. Korban? Iya, korban. Dia mabuk tapi dia jadi korban? Bukan dia nggak mabuk. Jadi nggak mabuk. Dia ini pulang, kemudian ketemulah sama si Roy Bisalemba ini. Anaknya Runtu Bisalemba. Yang sampai hari ini masih buron. Oh. Sampai hari ini masih anak. Mabuk, kemudian malak. Si teman ini yang namanya Idul ini malak, pulang dari ini, dia malak. Kemudian tidak ada uang, dikejarlah sampai ke masjid. Si Idul ini Islam? Oh, oke. Temannya saya saat ini. Temannya Bang Jenu dulu. Itu? Iya, sekarang. Kalau dulu bukan. Dulu belum kenal. Jadi makanya saya tahu persis ceritanya. Oke, terus? Maka disabetlah dia dengan pedang di situ. Si Idul itu? Si Idul. Meninggal? Enggak meninggal. Nah, mulailah terjadi percikan. Nah, di situ. Kemudian berlanjut di perempatan Tentena tuh. Saya ingat itu ketika saya mau pulang ke kampung malam minggu. Malam minggu itu sudah mulai lempar-lemparan itu. Sudah mulai lempar-lemparan di daerah perempatan Tentena. Di kota itu? Di kota. Terus? Di kota. Nah, sudah. Ternyata besoknya udah pecah. Udah pecah tuh. Saya kaget, katanya udah ribut dalam kota. Udah ribut besar itu. Sudah mulai bakar-bakaran. Nah, Herman Parimon ini memimpin salah satu pasukan yang katanya itu pasukan damai. Herman Parimon, alhamdulillah si Beli sudah mati. Nah, dia pimpin pasukan, kita turun. Namanya remaja saat itu. Anak-anak remaja saat itu, kita turun. Nah, anehnya ketika kita turun saat itu, yang ada dalam mobil truk itu, ada batu, ada tombak, ada pedang. Nah, ini katanya mau pawai damai itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Ini pawai damai apa ini ceritanya? Jadi kita karena masih remaja memang lagi horas-horasnya tuh. Ya, horas-horas. Iya. Darah muda ya. Udah kita ikut aja. Iya. Kita ikut ternyata sampai di jembatan Poso itu udah ribut. Udah ribut. Jadi udah mulai lempar-lemparan batu itu. Udah mulai lempar-lemparan batu. Nah, ternyata ada satu orang yang dari Ambon itu menyusup bawa senjata. Tapi bukan senjata organik. Orang apa itu? Orang Kristen apa orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Namanya Dum-Dum itu. Nyusup kemana? Di antara pasukan. Ternyata memang sudah diatur. Nah, dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi. Kok memang sengaja mereka mau cari ribut agar mereka bisa usir orang-orang Islam keluar dari tanah Poso. Oh. Ya, sebenarnya itu motif utamanya. Karena kenapa?
Mereka sudah berniat ingin membangun gereja terbesar di pasar sentral itu. Gereja terbesar. Oke. Gitu. Jadi sehingga orang-orang itu langsung disingkirkan tuh untuk sekaligus memperingati 100 tahun Injil masuk Tanah Poso. Oh gitu. Gitu. Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu. Nah, tujuan mereka itu salah satunya itu. Dan tidak tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai. Nah, itu salah satu misi mereka. Nah, makanya sampai hari ini Poso itu Allah masih lindungi lah. Ya, Allah masih lindungi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita ketika ikut di mobil itu kaget ketika sampai di sana, kok udah ribut ini. Akhirnya kita dipukul mundur tuh, dipukul mundur. Selesai itu konflik. Saat itu bisa diatur damai. Kemudian pecah lagi pada tahun 2000. Itu tahun 2000 itu yang menyerang itu sudah Fabiano Stibo dan kawan-kawan. Oke. Nah, itu yang atur siasat di situ salah satunya kakek saya. Oh. Iya. Yang istilahnya dimintai persetujuan segala macam, karena saat itu yang bertindak sebagai pimpinannya itu namanya Patung Kanan. Sorry, saya mau nanya. Kalau komposisi Kristen dan Islam di Poso, ya sebelum ada kerusuhan itu berapa banding berapa? Poso itu dulu kok gini, sebelum dipecah menjadi 5 kabupaten, itu Poso itu terbesar umat Islam. Hah? Kok malah Islam? Iya, kabupatennya tuh terbesar. Jumlah penduduk Islamnya? Jumlah penduduk Islamnya. Makanya tadi saya bilang ada memang indikasi politik ingin mengkristenkan Poso semuanya. Sehingga dipecahlah yang kemarin Ampana dipecah tuh. Bisa. Karena Ampana itu mayoritas orang Islam. Terbilang ya 95% orang Islam. Kemudian Morowali dipecah lagi tuh karena mayoritas orang Islam. Kemudian Morowali terpecah jadi 2 lagi, ini terpecah jadi 2 lagi. Sehingga sudah terpecah jadi 5 kabupaten tuh Poso. Sehingga ketika sudah pecah 2 ini, dilepas 2 ini, maka Poso itu menjadi 80% orang Kristen. Setelah dipecah? Setelah dipecah. Oh. Gitu. Nah, awalnya Kabupaten Poso kan besar, luas tuh. Nih, seperti ini nih misalnya. Semuanya itu kurang lebih 80% orang Islam. Karena masih gabung 2 kabupaten besar ini yang mayoritas Islam. Nah, ketika ini dipisah, ini dipisah. Oh, jadi yang dipecah ini keluar dari Poso? Keluar dari Poso. Oh, bikin kabupaten baru. Okay. Sehingga tidak boleh mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Poso. Oke. Nah, sehingga dari dulu sampai pecahnya kerusuhan itu, yang bupati itu selalu Islam. Oh, gitu. Selalu Islam. Sorry, tadi yang 2 kabupaten yang dipecah itu kabupaten apa tadi? Morowali. Dengan kecamatan Tojo Una-Una. Oke, itu menjadi di luar Poso berarti. Di luar Poso sudah berpisah dengan Poso. Berpisah dengan Poso. Setelah itu keluar, jadi Posonya 80% Kristen. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu tujuannya juga dibuat kerusuhan itu agar Poso itu menjadi mayoritas Kristen. Karena mereka malu. Pusat kristenisasi atau pusat peradaban Kristen itu ada di Poso, tepatnya di kota Tentena. Oh gitu. Iya, pusatnya di situ. Nah, makanya saya kerinduan saya dulu ingin diskusi, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pendeta Rinaldi Damanik. Saya sebetulnya ketika saya masuk Islam ini, saya ingin berdiskusi dengan Pendeta Rinaldi Damanik. Itu 3 kali saya surati itu beliau. Beliau di Poso? Beliau di Poso. Terus? Saat itu beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua sinode. Saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang apa yang saya ketahui soal Bibel ini, tentang ajaran-ajaran yang disembunyikan, yang tidak disampaikan. Ini kan mereka tutup-tutup gitu, tidak disampaikan ke umat. Nanti dulu dong, ini udah ke Bible aja. Bible. Posonya belum kelar ini. Kita selesaikan Poso dulu kok. Enggak, maksudnya, oke, kita tahu komposisinya tadi, terus ada pemecahan kabupaten, sehingga Poso menjadi mayoritas Kristen, terus kemudian dibuatlah semacam kayak upaya untuk menjadikan Poso mayoritas Kristen. Ya 80% kan sebenarnya udah mayoritas ya? Mayoritas. Tapi maunya gimana? Maunya 100% ya, gitu? Maunya 100%. Oke, terus akhirnya terjadilah kerusuhan. Sebetulnya gini kok, kerusuhan itu sebelum terjadi pemecahan malah. Oh malah sebelum pemecahan? Iya, sebelum terjadi pemecahan provinsi, kabupaten itu sudah terjadi kerusuhan. Oke. Gitu. Nah, jadi memang, pemecahan itu disebabkan karena kerusuhan atau bagaimana? Iya, karena kerusuhan juga. Oh gitu. Iya, karena kerusuhan juga. Jadi sehingga dipecah-pecah lah. Walau alam ini, apakah memang ada karena dampak dari itu? Tapi memang sudah takdirnya mungkin. Tapi memang itu sudah lama. Bahkan kemarin itu ada isu yang bukan isu yang berkembang. Memang udah diviralkan tuh bahwa akan memisahkan diri Sulawesi Timur. Sulawesi Timur. Oh, mau bikin sendiri? Ya, jadi Poso ini akan dijadikan ibu kota provinsi. Oh.
Nah, jadi ini sebetulnya kemauan para pakar-pakar politik yang ada di sana. Jadi kerusuhan, makanya kerusuhan ini kadang bukan karena keinginan kita, kadang oleh aktor-aktor intelektual, aktor-aktor politik ini, sehingga yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena yang terlibat kemarin di Poso itu kok tidak bisa dipungkiri. Para anggota-anggota dewan, asisten 1, asisten 2, asisten 3 tuh. Disebut semua tuh sama Fabianus Tibo. Oh gitu. Nah, tokoh intelektual 16 orang ini, tokoh gereja dan tokoh intelektual pemerintahan semua. Mulai dari asisten 1 sampai asisten 3-nya tuh. Terlibat semua dalam konflik itu. Dan sampai hari ini mereka tidak diproses. Gitu ya. Jadi sekarang di Poso boleh dikatakan udah mayoritas Kristen. Sudah mayoritas Kristen. Alhamdulillah sudah aman. Udah aman. Iya. Muslim-muslim yang di sana aman. Iya, aman alhamdulillah. Ya walaupun memang secara birokrasi mereka yang menguasai, tetapi secara gimana ya? Sehari-harinya tetap umat Islam. Ya. Sehari-harinya maksudnya, ya, tetap umat Islam gimana? Kayak dulu beda kok. Dulu umat Islam itu kalau dizolimi nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Iya, tapi kalau hari ini umat Islam dizolimi pasti bergerak tuh. Oke. Ya beda kayak dulu. Dulu kamu zolimi separah apapun ya umat Islam diam, bahkan mungkin menyingkir. Tapi kalau sekarang enggak. Ketika kalian mau memerangi kita, mau menzolimi kita langsung bangkit. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf sebelum ini. Waktu Jamie di dalam Laskar Kristus dan teman-teman Jamie yang di dalam Laskar Kristus, sebagai orang Kristen, pada waktu itu ada kerusuhan, ada perang ini antar agama di situ. Itu pada paham Bible apa enggak? Gitu. Enggak paham. Nggak paham? Nggak tahu. Hah? Nah, saya kan saja di Bible ada kasihlah musuhmu. Iya. Kenapa perang sama musuhnya gitu? Jadi kita itu kok memang kita inilah korban-korban pembodohan ini. Kita kan nggak tahu. Nah, saya dulu waktu Kristen kok hanya manut tuh apa kata pendeta wes. Selesai, nggak usah nanya-nanya lagi. Pokoknya apa kata pendeta udah nggak ada yang salah. Kan harusnya kalau kasihlah musuhmu kan nggak sampai perang dong. Iya, nggak harus perang kan. Kasihlah musuhnya kasihlah udah musuhmu. Kok sampai perang bunuh-bunuhan gitu? Tapi tahu nggak kok? Kenapa? Bengisnya mereka ketika membantai di Poso. Ngeri. Masa? Ngeri banget. Iya. Mungkin sama kayak yang di mana dulu itu sampai perut ibu-ibu hamil itu dibelah 2. Astagfirullahaladzim. Iya. Sampai begitu? Iya. Itu santri 200 kurang lebih santri yang di kilometer 9 itu, santri Wali Songo itu kurang lebih 200 dibantai tanpa perlawanan. Umur berapa itu santrinya? Kecil-kecil? Ya kecil-kecil, umur SMP SMA. Dibantai tanpa perlawanan dan semua disembelih. Dan kakak kandung saya, mobil om saya itu yang terlibat di situ. Yang ngangkat mayat itu kakak kandung saya. Yang mobilnya yang dipakai mobil adik kandung ibu saya. Lah. Ya. Waktu itu Jamie nggak ikut? Saya ikut kok, tapi ngiri kok. Jadi gini ceritanya. Saya takut lihat saat itu mayat itu begitu sudah berkelimpangan tuh. Ya karena gini, ketika diserang itu, ini kan umat Islam kan berlindung di masjid, serang tuh masjidnya, dibabat tuh habis orang dalam. Nah, orang yang di lainnya itu pada kabur tuh ke sawah. Ketika mereka kabur di sawah dikejar tuh. Yang bagian depan itu ngejar kok ditebas kakinya, biar nggak bisa lari tuh. Setelah jatuh, diperintahkan tuh, itu diperintahkan langsung. Dipastikan semua orang itu harus disembelih. Tidak boleh terlewatkan satu orang pun untuk memastikan mereka semua tewas. Nah jadi ketika sudah ditebas, didapat disembelih, dikumpulkan di masjid. Ditumpuk tuh di masjid. Supaya dipastikan diseret satu-satu di bawah. Kemudian dimuat dengan mobil truk. Dimuat dibawa kemana? Nah, dulu sombongnya tuh si Tibo disuruh bawa ke Kodim, ke Kodim. Tumpah di Kodim tuh ini mayat ini. Ini untuk menunjukkan kekuatan umat Kristen saat itu kok. Nah, akhirnya diputuskan untuk dibawa di kilometer 22 itu, di antara desa Pandiri dan desa Tampe Madoro. Nah, di kilometer situ sudah mereka ditumpah ada 3 tempat. Setelah itu dibakar. Mayatnya dibakar. Sampai sebengis itu. Makanya kalau kok tadi bilang itu kasihilah musuhmu, karena ayat itu mereka lupa mungkin. Atau mungkin mereka nggak baca. Kemungkinan besar nggak tahu ya. Kemungkinan besar nggak tahu. Kita ya berpersangka aja mereka nggak tahu. Ya. Tapi pendetanya tahu kok. Hah? Pendetanya tahu? Pendetanya tahu. Kenapa nggak disampaikan kan? Pendetanya nggak sampaikan mungkin. Iya. Mungkin lupa dia. Atau mungkin ayatnya sudah diganti kali. Kita nggak tahu kan. Karena nggak diganti. Masih ada. Masih ada. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus waktu itu aparat keamanan gimana? Jadi gini kok. Jadi saat itu aparat keamanan masih sangat terbatas. Ya, Poso saat itu hanya punya 1 batalion.
Nah, sedangkan terjadinya peperangan itu beberapa tempat, beberapa titik, sehingga betul-betul menyulitkan mereka. Akhirnya diturunkanlah BKO dari 721, 726, yang dari Brimob Bogor dulu turun semua di sana, diperbantukan tuh. Untuk memang, tapi yang namanya konflik ini ya susah diredam kok. Udah apa namanya pencar-pencar iya, gitu sudah ya. pencar-pencar. Nah, alhamdulillah kemarin 2024 bisa disterilkan tuh, bisa mulai diamankan dari 2022, 2023 itu mulai tuh diamankan tuh. Diamankan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Mengerikan ya sebenarnya. Mengerikan. Jadi saya kalau melihat kasus saat itu kok, kalau seandainya orang Islam itu jahat, kalau seandainya orang Islam jahat, Poso itu kecil, ibarat ini ya, maaf ya, ini Poso itu cuman seperti ini nih, umat Islam yang ada di Poso nih. Cuman segini nih. Nah, seginilah. Kurang lebih segini nih. Ini yang kelilingi mereka ini semua orang Islam. Oke. Kalau seandainya mereka mau cuma dilipat satu kali selesai. Yang sekelilingnya ini kalau mau melipat Poso. Kalau mau lipat Poso ini. Kalau mau ditutupi itu, mau dihabiskan semua orang Kristen yang ada di Poso. Makanya saja teman-teman orang Kristen berpikir. Ampana, Lubuk itu mayoritas orang Islam. Parigi, Palu itu kan ini batasannya nih. Yeah. Parigi, Palu orang Islam. Ampana orang Islam. Lubuk orang Islam. Kemudian Morowali orang Islam. Makassar orang Islam. Nah, kalau 4 titik ini sekali bergabung di situ, nggak ada apa-apanya kamu. Bukan cuma jadi bubur lagi. Jadi air semua kamu itu. Nah, tapi orang Islam tidak seperti itu. Iya. Orang Islam tidak seperti itu. Ketika terjadi konflik, ya kamu sama kamu konflik. Iya, kita hanya membantu tuh. Oh, jadi pada waktu ada kerusuhan di Poso itu, umat Islam yang di sekeliling itu tidak datang? Ya, tidak bisa didatangkan saat itu kok. Karena mereka sudah blokade tuh. Karena kan mereka yang apa namanya, yang kuasai jalur tuh. Yang kuasai jalur. Alhamdulillah ya ada sih bantuan. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Bantuan teman-teman dari Jawa. Datang membantu. Itu membantu menguatkan iman mereka tuh. Agar kamu paham bahwa sesungguhnya ketika kamu diperangi dan kamu memerangi mereka, sama-sama tuh kita berperang, insya Allah kamu syahid. Baru tuh mulai tuh bangkit keberanian orang-orang Islam. Nah, baru melakukan pembalasan. Ini pembalasan ya. Karena mereka diperangi harus balas. Karena kenapa? Saya tahu persis kok ada beberapa titik peperangan yang saat itu saya ikuti dan saya atur tuh. Dan saya kakak kandung saya tahu, bapak saya tahu. Kalau saya itu dulu bisa rakit senjata genggam, senjata api. Dan bahkan rakitan saya itu dulu belum ada Ustaz. Kok apa namanya ini senjata yang semi otomatis belum. Isi pelor, tumbuk-tumbuk kayak gini. Kalau saya punya enggak. Isi pelor tembakan keluar sendiri tuh kelongsongnya. Oh. Iya. Jadi udah kayak revolver gitu. Iya, kayak revolver. Atau ini apa namanya? Kayak Colt. Iya. Oh. Persis kayak gitu. Kalau Colt nggak keluar kan, kayak revolver itu. Kayak FN. Canggih bisa ngerakit gitu. Iya. Aneh rakit gitu. Dia tuh aneh pakai asgir motor. Belajar di mana? Saya kan memang bengkel kok. Oh, bengkel. Mekanik. Jadi tahu lah. Ya, yang saya pakai itu asgir motor. Asgir motor Supra dulu yang saya pakai. Wow. Jadi cara ngebornya itu harus teliti. Mesiunya dapat dari mana? Pelor kan. Kita pelor dulu dibagi-bagi kok. Bukan, maksudnya mesiu di dalam pelurunya itu. Amunisi kan dibagi-bagi dulu kita. Dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Sama? Ya, jangan disebut namanya. Jangan sebut ya. Amunisi dibagi. Dibagi-bagi. Kalau tapi umat dulu, Islam punya nggak? Walau alam. Oh. Jadi dulu kita tidak bisa dipungkiri kok ada ketika saat itu pasukan dari Armet yang jaga. Jadi kita memang dikasih persiapan untuk pelor itu dibagi jam 6 sore, dikumpul kembali jam 6 pagi. Oh gitu. Iya. Jadi artinya mereka tahu tuh kita punya senjata. Oke. Dan sampai hari ini senjata-senjata itu belum dikumpul. Oh, masih ada, masih tersebar. Masih tersebar. Jadi bohong kalau mereka bilang sudah diserahkan, enggak. Dan saya tahu siapa pemilik senjata api di sana dulu. Bukan rakitan, asli. Asli standar maksudnya. Standar. M16, AK-47, SS1. Ada AK-47? Ada. Kok bisa AK-47 dari Rusia, dari mana? Ya, ini kok ya. Saya tidak sebut orangnya ya. Ya. Ya, saya tidak mau sebut kesatuannya, tapi ini wallahi Allah yang jadi saksi. Saya itu ketika ke Makassar, saya mau dikasih 2 senjata tuh, M16 dengan AK-47. Ya. Hanya saat itu paman saya nggak berani tuh. Kalau paman saya nonton ini, dulu itu AK-47 itu sudah di depan mata saya. Waduh. M16 di depan mata saya. Katanya, kamu kan
mekanik, bengkel, pasti gampang lah. Nanti saya tunjukkan cara bongkar pasangnya, kemudian cara nyimpan di mobil itu. Oh, maksudnya dibongkar. Iya, jadi nanti itu diisinya lewat pakai ban serepnya. Ya. Di ban serep supaya tidak terdeteksi itu. Dia bilang, gampang kok saya loloskan ini. Jadi dia loloskan itu yang satu dari Aceh, yang satu dari Timur Timur. Oh. Itu anggota sendiri tuh yang ngomong ke saya. Jadi bapak itu saya tidak sebutin kesatuannya, tapi namanya Lukas. Karena Lukas ini banyak, Pak. Itulah namanya Lukas tuh. Nah, orang di kampung saya pasti tahu tuh. Berarti kalau mereka yang sebutnya nanti identitas kesatuannya, berarti mereka yang salah. Bukan saya yang salah. Ya. Jadi gitu tuh. Saya dikasih tuh AK-47 dengan M16. Iya. Dan waktu saya mau keluar dari kesatuan itu, saya dikasih pelor tuh. Akhirnya saya dinasihati sama teman-teman, tolong jangan kamu bawa ini. Karena nanti yang akan jadi sebab itu kita nih semua dalam ini. Jadi saya tidak bawa tuh. Saya tidak bawa pelor, ternyata saya benar diperiksa sama propos. Sampai sepatu saya disuruh buka, ditumpahin semua tas-tas saya tuh. Akhirnya kata beliau, sudah, tenang. Ada beliau orang Toraja. Karena memang saya kan orang Toraja. Orang Toraja. Nah, kita mau ambil tuh senjata. Tapi sayangnya paman saya saat itu nggak berani untuk ambil senjata itu. Nah, tapi saya bersyukur kok saat itu. Alhamdulillah, Allah sudah atur. Saya tidak ambil senjata itu. Kalau seandainya saya ambil, mungkin ada orang Islam yang saya bunuh. Ya. Saya syukurnya di situ aja. Ya, sampai segitunya. Ya, kerusuhan Poso itu betul-betul menguatkan iman saya. Karena kenapa? Kalau saya mau mati kok, dulu di situ saya sudah harus mati. Menguatkan iman sebagai Kristen atau sebagai Islam. Istilahnya kan saya flashback aja kok. Saya kembali kan. Kalau mengingat kejadian Poso itu, peperangan yang terjadi di Poso, seharusnya saya sudah mati. Oke, jadi kejadian-kejadian di Poso yang qadarullah memang tidak menyebabkan Bang Jemi ikut sampai membunuh orang, itu menguatkan iman Islam. Menguatkan iman saya. Dan memang pertolongan Allah itu luar biasa. Karena dulu itu kok dulu kita bunyi senjata, bunyi bom itu gimana? Kayak mainan lah kita biasa pikir. Ya. Ya sudah biasa tuh. Malah kalau ketika ada bom kita cari di mana ini bom meledak. Kalau ada senjata bunyi di mana nih? Kita cari tahu tuh, gimana nih? Ada bunyi senjata tadi di sini. Kita intel itu. Kita sampai cari tahu sampai titiknya. Nah, seperti itulah dulu kejadian di Poso. Jadi kejadian itu berapa lama sebenarnya totalnya? Sebenarnya itu panjang sih kok, dari 98 sampai 2002 tuh 4 tahun kurang lebih. Nah, yang sampai yang paling parahnya itu yang paling akhir tuh di 2000. Di 2001. 2000 sama 2001. Iya, itu yang benar-benar parah. Terus akhirnya upaya perdamaiannya bagaimana? Iya, jadi dulu ada beberapa kali upaya perdamaian tuh. Nah, sehingga akhirnya salah satu solusinya itu diperbanyak kesatuan di sana. Oke. Sehingga didirikanlah kemarin 711. Oke. Dulu kan 7 berapa dulu di Poso itu ya? Saya lupa sih. 714, 711 pertama. Jadi hanya satu batalion tuh. 711. Akhirnya dibikinlah 711. Nah, pusatnya di Poso. Kemudian disebar tuh batalion-batalion lain di luar Poso. Nah, sehingga begitu juga Brimob. Dibikinlah pos Brimob terbesar juga di Poso. Nah, sehingga ketika aparat sudah banyak, akhirnya konflik bisa meredam. Karena orang melihat, udah ada aparat. Semuanya kita kembalikan ke aparat. Dan alhamdulillah saat itu memang aparat cukup bertindak bagus. Ya, bertindak bagus, melihat situasi di Poso itu semakin memanas. Nah, ketika mereka melihat situasi sangat memanas, akhirnya didatangkanlah bala bantuan dan mereka dirikan pos-pos jaga. Disebar tuh semua desa-desa. Semua desa dapat tuh. Setiap desa dapat satu Brimob, kadang satu tentara yang jaga, sehingga bisa kondusif. Kalau tidak ya susah. Tokoh-tokoh agamanya sendiri udah ketemu semua, udah dialog semua. Ketemu. Jadi dulu sempat 2 kali tuh, namanya Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2. Malino itu nama peristiwa rapatnya? Iya, nama wilayah. Wilayah. Di daerah Sulawesi Selatan, tempat mereka berkumpul untuk memusyawarahkan perdamaian tuh di Poso. Dan itu 2 kali itu terjadi. Dan 2 kali juga dihianati oleh orang-orang Kristen. Apa? Dihianati oleh orang-orang Kristen. Dihianati? Iya. Berarti ada timbul lagi? Ada timbul. Gitu. Setelah dibuat perdamaian, pecah lagi. Dibuat lagi tuh, pecah lagi. Karena mereka yang ingkar janji, bukan dari kita. Mereka yang memulai itu. Kalau orang Islam enggak. Karena orang Islam yang saat itu, ketika umat Islam itu tidak diperangi, mereka biasa-biasa saja. Nah, ketika diperang ya baru melakukan suatu pembalasan. Seperti itu. Masya Allah ya. Ngeri ya sebenarnya kalau ingat begitu ya. Ya, saya kalau ingat Poso ya Masya Allah. Tapi ceritanya gimana? Kok Jemi bisa dari Laskar Khusus nyebrang gitu? Ya. Menjadi Muslim?
Saya nikah 2010. Saya cerita nikah dulu nih. Ketemu sama seorang wanita yang Masya Allah saat itu saya lihat memang dia rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin, pokoknya dia aktivis gereja lah. Saat itu dia menjabat sebagai seorang bendahara pemuda. Oh, paham Bible berarti? Iya paham, nggak paham Bible juga. Oh, ya, artinya cuma rajin doang. Oke. Soal paham nggak ada, bahkan sampai pendeta juga nggak paham Bible. Hah? Iya. Gimana ceritanya pendeta nggak paham Bible? Nanti saya cerita kok. Saya master teologi itu saya kasih kuliah sampai dari jam 8 malam sampai jam 2 tuh. Saya kasih kuliah dalam gereja. Saya bersama istri saya tuh. Kuliah? Saya kasih kuliah dia malam itu. Oh, kasih kuliah. Iya, saya kuliah dia. Saya kasih kuliah. Iya. Jadi saya dulu belajar Bible itu dari tahun 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. 2012, 2013. Iya, sehingga saya mendapatkan setelah menikah. Setelah menikah. Oke, terus? Jadi saya sama istri, saya ini itu di Poso tuh ya? Di Poso. Masih di Poso. Terus? Sehingga saya belajar tuh. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10. Karena saya kan kerja di bengkel. Kerja di bengkel kemudian usaha. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10 malam. Rutin tuh. Setiap hari saya baca Bible. Doa saya dulu, saya kan masih sebut Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, tolong berikan saya petunjuk ini. Agar saya bisa paham dengan isi Alkitab ini. Itu doa saya. Jadi setelah saya mulai membaca itu, mulai itu saya temukan tuh. Itu belajar sendiri? Belajar sendiri. Oke. Saya baca. Nah, saya ketika belajar itu kok bukan belajar sendiri. Saya sebetulnya punya salah satu tempat bertanya. Oke. Si master teologi ini. Oh, orang Kristen. Orang Kristen. Oke, terus? Nah, kenapa saya lakukan pendekatan ke dia itu? Karena memang dia ini termasuk saya pikir ini pintar nih orang ini. Pintar. Nah, tempat saya bertanya tuh dulu. Ya, ketika saya dapat kejanggalan-kejanggalan ini, saya sebetulnya belum mau diskusikan sama mereka, mau debat dengan mereka. Cuma saya tanya, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Nah, sehingga puncaknya itu saya tidak mau gereja lagi. 2013 saya tidak mau gereja lagi. Sehingga mereka sudah sampaikan saya, oh ini Jamie sudah masuk Islam ini. Sudah tidak datang gereja. Mereka datangi saya ke rumah. Terus? Majelis-majelis jemaat datang. Sampai nenek saya itu datang ke rumah istri saya. Saya di situ. Mereka ceramahi saya. Nah, sehingga saya sampaikan ke mereka begini. Saya mau sebetulnya. Yang saya pertanyakan ini, kok kenapa kita tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab? Iya. Apa contohnya? Contohnya nih. Oh itu salah satu. Yang pertama tuh, syarat seorang hamba Tuhan itu, pengikut Tuhan itu, diterimanya dia sebagai hamba Tuhan harus disunat. Iya, Kejadian 17 ayat 14. Itu kan perjanjian lama. Iya. Nah, itu. Dan itu dipenuhi sama Yesus tuh. Digenapi sama Yesus tuh. Makanya kata Yesus, sebelum sampai langit dan bumi ini hilang, tidak akan hilang nih. Sampai berlakunya seluruh hukum Taurat. Satu iota pun. Satu titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Sampai semuanya digenapi. Nah, sampai kenapa tidak dijalankan? Babinya, mirasnya. Kita kan peminum miras. Puasanya? Iya, puasanya. Kemudian berhijabnya. Sujudnya. Nggak bisa kan sujud. Loh, kok kita tidak lakukan itu semua? Tapi kita malah melakukan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi Isa. Ya, tidak. Kita ini kan yang menjadi petunjuknya kita adalah para pendeta. Jadi apa yang sudah diputuskan pendeta itu di forum sinode, itu yang kita ikuti. Karena mereka yang sudah mempelajari Alkitab ini. Nah justru itu saya bertanya tuh, kenapa kita tidak disunat? Mereka kita ini yang disunat hati. Ya iya, saya bilang kalau memang sunat hati, tunjukkan dalilnya dong. Ada. Iya. Ada. Paulus yang menyuruh. Iya. Jadi gini kok, dari kata Yesus nggak ada. Contoh yang gini. Sorry. Saya lurusin sedikit ya. Iya. Di Perjanjian Lama ada yang namanya istilah sunat hati itu ada. Sunat hati. Tapi artinya memurnikan hati kita. Memurnikan hati. Untuk menyembah satu Tuhan saja. Artinya begitu. Nah, istilah sunat hati itu dipakai oleh Paulus di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Iya. Tetapi ini ditujukan kepada Goyim. Goyim itu adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Betul. Jadi kamu nggak perlu sunat beneran. Sunat fisik nggak perlu, tapi sunat hati aja cukup. Iya. Jadi saya dulu minta dalilnya secara tertulis. Karena kan mereka selalu sampaikan itu. Harus dalil tertulis, dalil yang jelas. Ya kita saya bilang, tolong tunjukkan ke saya dalilnya yang jelas. Mana tuh dalilnya? Nah, yang paling fatal tuh saat itu di bulan Desember. Saya bilang, ini yang paling fatal. Saya bilang, nenek. Saat itu saya panggil nenek. Itu datang di meja makan tuh. Ada 4 orang yang datang. Jadi saya duduk di situ ada 6 orang kalau saya 7 duduk. Ya saya bilang gini, yang paling fatal itu perayaan tanggal 25 Desember ini. Oke. Iya.
Nah ini saya sudah cari kok, saya sudah belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada satupun yang saya dapati ayat Alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus. Iya, betul. Iya, kalau seandainya itu ada, ya saya rayakan. Saya rayakan itu. Begitu juga ibadah pada hari Minggu, pada hari Ahad. Iya. Hari Minggu juga nggak ada perintahnya. Nggak ada, saya bilang. Nah yang paling fatal saya bilang, saya cari kapan Yesus bangun gereja, kok saya nggak dapat. Satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus pernah meletakkan batu pertama di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Enggak ada. Jimmy waktu itu nggak nanya, kapan Yesus mengajarkan Kristen gitu? Iya, nah ayo, iya. Kok. Nah, itu saya bilang puncaknya, kita ini sebetulnya bukan pengikut Yesus. Bagaimana? Saya bilang, karena Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Iya, semasa Yesus hidup, saya bilang, saya baca Injil, nggak ada saya dapat satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa agama Kristen dan agama Kristen yang akan diselamatkan oleh Yesus. Enggak. Udah sampai di situ puncaknya. Iya, puncaknya sampai situ. Ada enggak kok. Puncak tertingginya itu, nah kita ini bukan keturunan Bani Israel. Oke. Iya. Ya. Karena yang diselamatkan oleh Yesus itu hanya 244.000 jiwa. 144.000. 144.000, maaf. 144.000 jiwa dari 12 suku. Iya. Iya. Kalau kita orang Jawa, suku Jawa, apalagi saya suku Toraja, nggak masuk. Nggak masuk. Karena yang diselamatkan hanya 12 suku. Nah terus saya ini suku Toraja, siapa yang bisa selamatkan? Nah ini yang paling fatal, karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Dan itu banyak ayatnya. Tapi kan ada ayatnya di Matius 28:19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah makanya itu baptislah gitu mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat yang pertama. Yang kedua ayat yang mereka pakai selalu kok Yohanes 14 ayat 6. Oke. Jalan ya. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya bilang iya. Dewa Mitra juga jalan kebenaran tuh. Iya. Semua saya bilang sebetulnya kalau kita mau menuju situ, Nabi Muhammad juga itu. Cuma ada kerugiannya kita orang Kristen, saya bilang sama mereka. Kerugian orang Kristen itu ketika mereka nanti ini Nabi Muhammad pasti benar. Kalau saja nanti Nabi Muhammad ini benar, ya kan, terjadi. Dan ini memang benar, kalian rugi loh. Kalian rugi. Karena kenapa? Kami orang Islam tidak beriman dan batal keimanan kami kalau tidak mengakui Isa sebagai nabi. Iya. Batal tuh sebagai Islam. Iya. Nggak diterima Islammu. Maaf. Iya, kalian rugi. Karena kenapa? Tidak menganggap Muhammad ini sebagai nabi. Iya. Nah kalau kami nanti tetapi loh, ya Isa, kami ini mengimanimu. Iya, betul. Iya, artinya kamu selamatkan kami juga. Tapi tidak bisa kata Nabi Isa. Kamu sukumu apa? Saya orang Toraja. Maaf. Maaf bang. Maaf bang. Orang Toraja, nabinya ada. Siapa? Nabi Muhammad. Iya, betul. Ya, karena Nabi Muhammad universal. Iya. Gitu kok. Ini pemahaman saya. Saya bilang, kalau saya mau ikut Yesus, oke, saya ikut Yesus. Dan setahu saya, orang yang paling pengikut Yesus itu kalau mau dibilang paling Kristen itu, paling Kristus, ya kita ini orang Islam. Iya. Yang mengikuti. Iya, mengikuti. Apa yang Yesus kerjakan? Coba tunjukkan ke saya. Apa yang Yesus kerjakan, orang Islam tidak kerjakan. Puasa, sunat, ya kan, sholat, sujud, kita puas, kita lakukan, mentuhankan satu Allah. Nggak makan babi. Tidak makan babi. Nah, makanya dulu babi saya bilang gini kok. Kalau seandainya babi itu makanan para nabi, atau makanan yang baik, tidak mungkin Yesus mengusir setan di tubuhnya babi. Masukin babi. Masukin tuh setan ke situ. Nah, mau dimakan kok. Ada setan di situ. Kalau seandainya saat itu domba atau kambing yang tidak dimakan, ya dimasukkan ke domba, ke kambing. Karena memang babi ini tidak dimakan, bukan konsumsi manusia. Berarti babi bukan makanan. Bukan makanan. Sehingga roh jahat itu diusir ke situ, bergabung dalam darah dan tubuhnya. Makanya saya pernah guyon dengan pendeta, pendeta berarti kita ini makan setan ini, saya bilang. Seperti itu. Nah, gini. Tadi kan siapa tadi? Jamie kan menanyakan ini. Iya. Ujungnya tadi kan apa tadi? Puncaknya. Puncaknya itu adalah apa? Bahwa Yesus tidak akan menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan orang selain Kristen. Orang menyelamatkan orang Kristen. Ya. Bahkan mau dia Yahweh kek, mau apa saja, mau Katolik kek, enggak. Iya. Tapi gini, ada satu lagi sebenarnya. Yang mungkin kita bisa bandingkan ya. Iya. Ini pembandingannya bukan pembandingan dalam ranah apa, tapi di Quran kan kita
pasti tahu dong, inna dina indallahil Islam dong. Iya. Ya kan? Pasti tuh. Di Bible ada nggak? Itu nggak ada. Inilah agama Kristen yang kuridoi gitu misalnya. Atau hanya agama Kristen yang akan masuk surga. Bukan, kalau masuk surganya sih lain cerita. Inilah agama Kristen yang kuridoi atau di sisi Allah gitu lah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya gini. Ini saya dapat titipan pertanyaan nih dari salah satu subscriber nih. Iya. Jadi saya dulu di konten saya sebelumnya itu saya sampaikan ke mereka. Dan setiap kajian-kajian saya, tolong tunjukkan saya satu ayat. Cukup satu saja ayat. Oke ya, kalau memang kalian anggap Bible itu benar, oke lah kita anggaplah benar. Kalau kalian walaupun bagi saya itu enggak, karena surat menyurat itu bukan suatu wahyu. Tolong tunjukkan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan bahwa agama ini yang akan membawamu ke surga. Yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan apabila kamu ikut agama ini, saya akan bersama-sama dengan kamu di situ. Ada. Ya, nggak ada pun. Bahkan mertua saya sampaikan, bilang, "Mah, ibu kandung saya, mah, coba tunjukkan ke saya." Iya, sebagaimana orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana orang Islam itu dijamin oleh Allah. Kita dijamin oleh Allah. Inna dina innal Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Sudah diingatkan tuh. Kamu tidak akan diterima. Tapi mungkin gara-gara ini kali Jamie nggak ada zaman Roh Kudus kali. Jadi bicara Roh Kudus. Jangan ketawa dong Mas Bet. Jadi ini nggak ada zaman Roh Kudus, jadi baca Bible-nya nggak paham. Jadi kita selalu dilemparkan seperti itu kok. Kamu kan tidak dimasuki Roh Kudus, tidak ketuangan Roh Kudus kan? Ya, jadi makanya katanya dulu kalau kamu mau menghayati Al-Quran, tunggu saat ketuangan Roh Kudus. Jadi saya bilang gini, kapan ketuangan Roh Kudus? Nah, saya lihat orang ketuangan Roh Kudus kok ingusnya ngeleleh sampai di sini panjang. Oh gitu ya orang ketuangan Roh Kudus. Saya bilang, itu bukan ketuangan setan itu saya bilang. Kan maaf kok ya. Artinya orang kalau dia lagi dipengaruhi Roh Kudus itu dia diam, tenang. Iya kan? Nggak ngamuk-ngamuk lah. Apalagi sampai musik, loncat-loncat itu bagi saya nggak seperti itu orang ketuangan Roh Kudus. Sorry, dulu gerejanya apa? Pantekosta. Gereja Pantekosta di Indonesia? Iya. GPDI berarti? Maaf, Pantekosta. Maaf kok. Protestan. Ya, Pantekosta tuh di bawah Protestan. Iya. Maksudnya nama gerejanya apa? Gereja GKST kita, bernaung di bawah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantekosta dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantekosta tuh. Nah kalau saya dulu di Protestan itu memang sebetulnya dia kan hasil protesnya ini Martin Luther. Pantekosta, Advent, Baptis, Metodis, Anglikan, Lutheran dan segala macam itu di bawah Protestan. Di bawah Protestan. Protestan itu yang tadi bilang Martin Luther yang Protestan. Protestan mereka bentuk cabang-cabang lagi tuh. Protestan pecah dari Katolik. Iya. Kemudian ada lagi sekte-sekte sampai ke bawah-bawahnya. Sampai hari ini kan yang muncul yang baru ini Yehova. Saksi Yehova. Iya, Saksi Yehova udah dari akhir abad 19 sudah. Gitu ya. Mungkin baru masuk di daerah kami kemarin. Oh, di daerah situ baru masuk. Baru masuk kemarin. Saya sempat diskusi itu sama mereka. Oh. Ya, sempat diskusi. Nah, terus 2012, 2013 saya ateis. Malah belajar Bible. Ya, saya 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. Kemudian terus saya coba diskusikan dengan 3 orang pendeta. Di Poso tuh ya? Di Poso. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, kemudian yang ketiga pendeta IGD Supratmiana. Master Teologi itu alumni Manado. Diskusi di mana? Di gereja? Di gereja. Okay. Yang pertama di rumahnya pendeta tuh. Pendeta YH Kaluti di rumahnya. Itu saya sampai hampir dipukul. Hah? Dipukul? Iya, karena berdiri salah satu orang. Dipukul apa mau ditengking? Mau dipukul. Dia nunjuk-nunjuk ke saya. Kamu ya yang bilang Yesus bukan Tuhan. Saya bilang bukan saya yang bilang. Kebetulan saya baca di Alkitab. Yesus hamba Tuhan saya bilang di situ. Putusan. Saya bilang Yesus hamba Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Gitu. Itu ayat Alkitab. Jadi kalau dia hamba nggak mungkin Tuhan. Ya, saya bilang kalau kamu mau saya bacakan nih ayat-ayat semua tentang kehambaan Yesus. Dan dipastikan kalau dia hamba bukan Tuhan. Nah, saya bilang begini Pak, saya kasih logika sederhana. Apakah bisa saat itu kan masih presiden ini siapa namanya SBY? Apa kira-kira bisa tidak anak SBY atau anaknya Pak Harto itu, si Tommy Soeharto itu dikatakan presiden juga? Nggak mungkin. Tapi kan kamu nggak ada jamaah Roh Kudus. Ya itu kamu nggak tahu kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia.
Kan Bapak tuh maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi manusia juga gitu. Nah, itu ya, itu kekurangannya kita dan kelebihan. Iya. Kita tidak dijamah Roh Kudus. Dan itu senjata kan Tuhan maha hadir, dia bisa hadir di mana aja termasuk jadi manusia. Nah, padahal ya kok